Iya, Oh, karena nggak masuk-masuk gitu ya? Jadi, iya 1 minggu itu. Ya memang bagaimanapun kan eh, harta yang paling indah di dunia ini hanya orang tuaku keluarga. atau keluargaku ya. Iya, Apapun aku lakukan kalau dia sudah menjadi keluargaku, meskipun taruhannya itu nyawa. Begitupun jika kamu sudah aku cintai ya seperti itulah. Aku akan berjuang untuk menghabiskan orang-orang yang akan menyakitimu gitu loh. tapi aku belajar cinta saja dari kamu. Kamu kan sama Mbak Cinta kemarin. Ya kan? Aku terus belajar kalau harus menjadi orang yang setia. Tapi sakit, Semua sobatnya tapi sakit. kenapa sakitnya? Gak usah diceritakan. Kalau Baiklah. aku cerita yang sebenarnya anak-anak sudah nggak percaya sama aku. Ya, ayo kita lanjut aja, lanjut Iya, aja. lanjut terus ngaritnya itu, sobat ngaritnya itu. Ya setelah itu kan aku ini mengamar kerja kan, dek Kediri. Kediri itu agak beda kota sama aku mungkin ya sekitar 2 sampai 3 jaman. Aku udah diterima di situ terus sama makku udah dibolehin. Aku itu ini ya anak mama banget, anak emak. Iya, Enggak berarti keluarga banget family man terus. ya terus ya udah suruh ngarit aja kan. Nah setelah itu budeku yang rumahnya di kota itu kan mainlah ke rumahku jenguk nenek. Heeh. Nah aku disuruh ngantar berhubung aku itu belum ngarit, ya kan? Yo. Berhubung aku belum ngarit. Nah aku kan tanya ke buleku itu, nah aku belum ngarit, aku belum nyariin pakan sapiku nanti kalau aku nganterin sampean pulang ke rumah aku nggak bisa ini, nggak gimana dengan peliharaanku gitu kan? Ya kan namanya kita merawat hewan kan ya sama aja kita ngurusin orang yang kita cintai itu. Iya betul. Terus? Nah itu aku kan ngaret kan itu posisi jam 11. Mm-mm. Aku buat konten. Nah, aku buat konten. Nah, sebelum aku buat konten itu kan mamaku kan marah-marah. Marah-marah sebelum aku ini ke rumah ibu le. Kalau nek pengen apa wis to percaya ngarit wae engko sukses ngoten kan. Mm-mm. Nah, aku juga nggak percaya ngarit itu suksesnya dari mana gitu. Orang nggak ada yang ngasih uang. Siapa yang mau ngasih uang kan harus kerja di luar juga toh. Iya lah. Heeh. Setelah itu aku itu buat konten itu ini kan aku setiap main kemana kan pasti bawa ini Bawa apa ngarit. arit sama Oh. satu ini apa iketannya. Ngarit itu celurit ya pakainya? Ya, Bukan ya? jangan dibahas nanti pelanggaran Oh, iya lagi. iya iya. Oke oke. Ya Intinya beres. itu terus aku itu buat konten loh. Aku itu ngopi itu nggak ngopi sambil mantau suket gitu. Aku post jam aku post ini jam setengah 12. Jam 1 aku ini jam setengah 2-nya aku bangun tidur itu yang nonton udah 1 juta. Keren banget. Ya itu Cepet loh kamu. apa? Kamu cepet loh termasuknya. Ya mungkin aku Dari tahun salut berapa sih? sama orang tua aku Dari tahun berapa? apa? Dari tahun berapa kamu konten? 2022 bulan 3 tanggal 17. Gila, duluanan aku loh padahal. Wow, ini karena kamu itu emang buat niat buat keluarga sih ya. Jadinya Aku kayak dari dulu ini kak konten aku itu aku nggak mau kalau disuruh manggung-manggung gitu memang dari dulu cuma mungkin cuma 1 kali 2 kali setelah itu nggak mau aku berarti karena kamu. semuanya itu ternyata bukan tentang uang. Jadi, Ya aku nggak pengen sobat ngarit ini tukang ngarit ini dianggap apa bener-bener kayak butuh uang maksudnya dengan cara udah naik kita manggung kan nanti lupa dengan sapi-sapiku dengan keluarga sobat ngarit. Kalau aku mau dari dulu udah ini tawaran suruh manggung-manggung suruh nyanyi itu udah banyak sebetulnya tapi iya, aku nggak mau. Aku tetap bertahan di sini. iya. Lanjutin aja berarti Mas Yun kalau kamu nyamannya di situ. Prinsip soalnya. Kamu berarti nyamannya memang bersama ngurus sapi-sapi dan ngarit dan sama sobat-sobat ngarit yang ada di sini aja gitu kan? Gak Iya, usah manggung-manggung, iya. gitu kan? Tuh dengerin sobat ngarit kayak gitu. Aku pengen
pengen tukang ngarit ini dikenal orang banyak sebetulnya dulu. Hmm. Ya, ya alhamdulillah mungkin dengan ini aku apa seperti ini mungkin nanti kalau udah terkumpul semua keluargaku yang ada di bagian mana nanti ketika ada unek-unek ataupun apa kan kita bisa contoh kan sekarang ini untuk petani kan untuk apa pupuk juga kesulitan untuk apa per kakak dijatah pupuk sekian karung ya kan setelah lah kalau ini kan kalau lahannya luas bagaimana. Oh, kayak gitu. Emang kayak gitu dijatah ya, Mas? Iya. Orang besar nggak bakal ngerasain jadi orang kecil kak. Sakit jadi orang kecil itu. Ah, Iya. Nangis ini loh aku mama. Itu mungkin aku ya saking cintanya sama ini. ya sudah lah lakukan. Takutnya nanti kamu juga ada yang manfaatin. Takutnya kan karena kamu punya solid. Kayak ini sobat ngarit solid banget loh. Ya itu. Ah, Mungkin ini mah aku juga keinget perjuangan aku banget. Dari dulu dibully aku ngonten. Makanya aku kalau dibully sekarang itu nggak apa-apa. Emang ya, aku ya. Mm-mm. ya. Tapi kamu berarti kamu paling paling eh, paling jatuh di hidup kamu itu pas ngasuh nenekmu itu gitu loh, Mas Yom. Enggak jatuh tapi inilah cerita aku cerita sedikit ya aku itu pernah nggak kuat beli rokok loh ya aku itu sebetulnya udah pengen pergi dari dunia dunia konten ini karena kan di TikTok itu nggak dapet uang bener-bener nggak dapet uang kan Mm-mm. aku aja ngelip itu nggak pernah minta-minta aku itu 1 bulan itu kadang cuma dulu itu cuma dapat uang 500.000 300.000 itu 1 bulan loh ya sedangkan aku di luar itu harus kerja juga nguli dan lain sebagainya kalau nggak percaya tanya aja gitu. Ini saking aku pengen banget pengen memotivasi anak-anak ayo kita bisa gitu loh setidaknya kalau TikTok ini tidak menghasilkan uang sesuatu saat ini bisa buat aku usaha juga contoh pemasaran sapi kalau aku udah punya modal. Nah, untuk sekarang anak aku nggak punya modal kak. Bagaimanapun aku masih stay di sini jadi tukang ngaret. Oh, jadi kamu sekarang kalau kamu sekarang bukannya kamu sudah punya sapi-sapi yang itu, Mas? Aku lihat di kontenmu ada sapi-sapi itu. Itu Ya, sapi. itu cuma sapi-sapi kesayangan aku aja kan nggak pernah aku jual beli nggak pernah. Oh, Ini tapi kamu sapi perah kamu. tidak sapi merah. Nah ini mungkin yang tidak pernah saya ceritakan dari ke sobat ngarit saya jatuh bangunnya seperti apa ya. Aha. Nah, mungkin saya ya juga baru belajar kan. Ya. Waktu itu ada penyakit namanya PMK dan LSD. Itu hampir gila aku kak. Kenapa tuh? Nah, sapi itu bisa 1 malam itu kalau kena itu bisa mati semua itu kak. Yang sakit itu ya? Sakit jadi penyakitnya tuh nular gitu ya? Ya, sedangkan aku ingin memotivasi mereka agar tidak pernah malu dengan kondisinya yang kayak gini nih. Kita kan kerja kak, bukan ngemis. Iya, iya betul. Itu prinsip saya. Nah itu, kenapa? Sebentar ya kayak ini. Oke, oke, oke. Malu nggak sekarang? Malu kan? Kalau udah tahu kayak gini. Malu nggak sekarang? Males-malesan malu nggak? Malu. Malu nggak sih kalau males-malesan? Wow. Gila. Kayak tergoreng saya, ngerti nggak? Roasting gitu loh. Tergoreng sekali saya, anjir. Guys, harus disupport guys. Sumpah harus disupport. Jadi pengen tahu lagi gimana pandangannya kalau orang-orang yang dimaksud maksudnya orang yang kalangan bawah itu kan. Kita harus tahu. Ya nggak sih? Jadi video call ini ya kita ditinggalin. Kita guys. Udah.
Hai, sini sini sini, masuk 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 masuk. Ya, nanti kan ada fasenya kita naik turun kan ya. Ya Ada pasti. lain ya. Mas Yun udah mau cabut? Enggak, ini jam berapa? Aku jam 2 kok. Oh jam 2 iya kan? Jam 2 ngaritnya tuh di sekitaran. Nanti biar mungkin selama ini aku nggak pernah cerita tentang ini semua kan. Aku nggak tahu tapi sahabat ngarit tuh tahu banget tentang soal kamu. Katanya kak dia tuh pengusaha sapi. Enggak mungkin dari teman-teman itu selalu melebih-lebihkan saya. Saya ya seperti ini. Enggak kok, Mas Yun punya banyak teman ini, Mbak. Sobat ngarit ini semua teman Mas Yun yang support kamu loh. Ya, Kamu tahu nggak sih mereka tuh mungkin nggak tahu ya, kamu ajarin kali ya. Dari ini kan wabah PMK dan segala macam itu hampir gila aku, Kak. Isa, emang ada yang kena sapimu? Sapimu ada yang kena? Ada hampir. Itu jadi sakit gitu loh. Maksudnya jadi gimana Mas? Kalau boleh cerita aku nggak tahu soalnya. Jadi Ya, pengen banget. intinya kayak gitu aja kan. Heeh. Jadi waktu itu aku kan bikin kandang. Terus? Kandang itu aku buat itu mungkin dengan aku selalu bilang kan aku nggak punya uang banyak, aku nggak punya uang banyak, tapi aku punya tekad gitu loh. Di waktu itu aku jual sapi kesayangan aku itu tak buat kandang itu nggak banyak kan Nah, uangku. Setelah itu aku lunasin dulu utang-utangku, setelah itu sisanya buat ini kan utang juga utang kan, nggak mungkin orang punya utang. Nah setelah itu aku bangun itu kandang cuma aku sama mbakungku. tapi alhamdulillah sekarang sapi sudah ada, sudah semuanya sudah terbebas dari itu, sudah tinggal dirawat aja lagi kan? Ya, bangun kandang pun aku dibully sama orang-orang. Buat kandang nggak selesai kandang itu tak buat 2 orang. Aku sama mbakungku aja itu selama 3 bulan lebih loh. Kenapa orang-orang ngebully itu cuma gara-gara kandangnya lama selesainya? Ya, dulu kandangku kan jelek kan. Ini kan Emang kandang yang bagus tuh gimana? Kandang mewah, beremas gitu dulu gimana? kan jelek gitu kan, nggak kayak punya teman-teman terus dibilangin minimal itu kandangnya yang aspan apa wadahnya itu cor gitu. Terus depannya itu dipaping mas kalau bisa, jangan kan apa selalu kata-kata kan selalu ini kan selalu meninggi. Memang aku nggak pengen dianggap rendah ini tukang-tukang ngarit dan lain sebagainya, orang-orang yang jadi kuli kayak saya, enggak itu intinya kayak gitu kan. Setelah itu aku selalu bilang kan aku nggak pengen benerin kandangku, aku pengen buat lah udah terjadi kan, meski itu tak buat hanya 2 orang. Keren banget. Ya saya Kamu kok bisa semangat terus kayak gitu sih? Maksudnya kamu tuh kenapa kamu bisa terus semangat? Kamu umurnya masih muda loh mas. saya ini terlahir dari keluarga yang bener-bener orang sederhana, sering diledekin. Ya intinya seperti itulah. Saya dikatain gini kan, karena saya motor aja itu pakai Supra aku. Ya terus kenapa kalau motornya pakai Supra bodo amat? Kan yang aku kejar kan kalau aku punya uang itu sapi gitu dari dulu. Kan orang-orang nggak pernah lihat itu. Ya setelah itu kandang jadi kan, waktu itu tinggal finishing sedikit gitu kan. Aku itu uangku habis itu. Uangku habis itu aku 4 hari nggak bisa tidur aku. Iyalah mas, pastilah berasa mas, berasa. Dan itu momen yang sangat mengharukan di situ. Iya. Aku tahu, makku sendiri mak kandungku ya. Makku tahu, mungkin kenapa aku nggak bisa tidur itu. Itu nggak ngomong itu. Mungkin itu ada kambingnya mak tinggal 1 itu jual aja gitu. Di situ aku ini. Terharu banget orang tua ya. Nggak pengen itu. Ini pak, ini apa? Pengen itu kan, pengen ngasih orang tua. Kenapa kok nggak bisa seperti ini gitu loh? Iya paham. Pengennya kamu yang udah ngasih tapi kenapa orang tua bantu lagi gitu ya? Kambingnya itu tinggal satu-satunya itu dijual. Ya tak? Ya
Gimana kamu udah bisa apa? Udah Bisa kandangnya. Alhamdulillah. Nah, setelah itu Oh, ya, tapi di balik itu ya kadang kalau aku mungkin dari makku kan ya cuma cuma apa ibu rumah tangga aja kan sambil ngaret juga makku. Ya kadang kalau aku ada uang gitu habis kerja itu ya tak kasih makku. keren iyalah. Ya. Itu emakmu juga itu udah bagus masih kerja, masih mau kerja. Itu bagus tau masih. Bantuin adik nyekolahin adik juga mungkin Adiknya satu kan, adiknya. ya dulu. Itu kan namanya bener gak? Iya. Iya. Ya kalau Mbak pengen nangis nangis aku Kak setiap hari sampai sekarang. Semua orang juga ada semua orang tuh juga sulit masing-masing sih mas sebenarnya. Ya. Dan Cuman ya, beda ceritanya aja. kadang udah. Ya Tapi kan, kalau masih ada waktunya itu kita kan bener-bener nggak punya uang gitu kan. betul. Aku itu udah pamitan berkali-kali kan pengen keluar negeri aku. Udah nggak bisa Kak. Untuk apa saya memotivasi? Saya ada di sini pun nggak bakal dihargai. Kalau saya udah pergi, ya udah tinggal aja gitu kan. Kalau saya udah pergi, ya mungkin suatu saat saya bakal pergi, gitu loh. Suatu saat pasti saya nggak bakal di sini lagi. Pasti Semoga pada sedih banget Mas Ian pada nyariin pasti. Karena saja kamu nanti besok. ini bisa menjaga nama baik ini. Sobat Ngaret itu aja. Udah aku udah bilangin berkali-kali kan. Saya nggak akan tetap di sini gitu. Tapi semuanya sayang sama Mas Iun. Semuanya tuh Semuanya, support. Iya. ya Kuat semuanya. banget loh support mereka. Di fase itu kan aku ini kan ngasih pakan sapi itu per bulan kan banyak uang kan. Nggak cukup kalau uang 10 juta aja nggak cukup loh kalau ngasih. Oh iya. Bukan, iya Aku baru tahu. Itu maksudnya bukan yang ngasih makan itu dari ngarit. kan itu ada pakan tambahan juga kan. Oh, sedangkan kamu punya sapinya berapa? Lebih dari satu pasti gitu loh. Cuma itu titipan aja. Oh, Aku disuruh merawat, disuruh merjuangin mereka itu. wah. Itu kan aku ini kan di fase bener-bener nol aku kan itu. Eh, aku udah berkali-kali kan ngomong sama ke emak itu. Udah nggak kuat lah intinya kalau ngarit terus. Aku pengen keluar negeri itu yang 3 kali aku pamitan keluar negeri. Keluar negeri ini untuk kerja atau untuk apa, Mas? Ya biar Untuk kerja. ekonomi keluarga aku juga ikut baik juga kan. Iya. Kalaupun di sana bisa berhasil, kalau tidak ya nggak tahu nasibku. Itu kata nih mak kan gini aku yang terakhir itu cuma bilang aku pengen ini keluar negeri ya gitu. Nah setelah itu makku nangis itu. Yang kedua sama yang pertama cuma diem, nggak ada balasan apa-apa. Mungkin orang tua aku memang tidak pernah mengizinkanku untuk pergi jauh kan. Iya, nggak ada orang tua yang suka anaknya pergi merantau jauh-jauh sih, Mas. Mas Iya. Yun anak pertama ya? Iya. Pantes. Ya, dan Heeh. saya di keluarga Jiwa ini pendekar kamu kuat sekali soalnya. enggak, maksudnya di keluarga ini saya juga yang ini strikernya. Ya, orang harus tahu itu. Ya, Tapi kamu pengennya tuh ke depannya tuh apa sih namanya mau nyenengin orang tuanya tuh seperti apa? nyenengin orang tua itu enak kok Kak. Nikah terus dikasih momongan cucu itu udah seneng banget orang tua itu, ya kan? Ditungguin di sini aja meski kita nggak banyak uang yang penting ditungguin aja udah itu. Ya kan? Iya sih, pasti mereka pengennya. Percuma kamu banyak uang ber-MM kalau nggak bisa setiap hari ketemu orang tuamu. Nanti kalau orang tuamu udah nggak ada, gimana rasanya hatimu kan itu kan? Ya. Iya. Ini kan aku lagi cerita lagi di fase 0 itu kan. Aku udah ngomong sama aku. Dia bilang gini. Kamu itu udah itu lihat sapimu itu udah ada. Nanti sapimu itu kalau kamu keluar negeri pasti kamu jual. Keluar negeri nggak cukup uang 40 juta, 60 juta. Ya kan? Pasti itu sapimu kamu jual. Kamu ini di rumah aja ngarit aja udah enak kok gitu. Kalau ada utang nanti jualin sapinya itu buat nebus sudah gitu. Kan gitu kan pemikirannya orang tua itu. Nah kalau kamu di luar negeri kamu nanti masih nyari-nyari kerja di sana. Atau kalau kerja enak nanti kalau kerasan, kalau nggak kerasan kamu pulang nggak bawa apa-apa nanti gitu.
Ya udah itu sambil nangis orang tua aku nangis banget itu yang cewek itu. Terus ya udah ya gitu aku gitu. Mm-mm. Itu fase-fase yang paling ya namanya tukang ngarit ya mungkin kamu percaya nggak namanya tukang ngarit itu kan pengeluaran pasti dengan penghasilan kan nggak menentu Pak. Pengeluarannya apa kalau ngarit? Ya, Kalau boleh tahu nih, ngarit kan biasanya kita tenaga aja nih. Pengeluarannya tuh apa? Kecuali kalau merawat sapi ada pengeluaran buat pakan kata kamu. Tapi kalau ya ngarit ini pengeluarannya pengeluaran nanti kan saya orang kecil kan nggak punya di apa kendaraan itu pasti nyewa kalau cari cari ini nyari jerami itu Heeh. yang 15 apa L sampai tahu kan L 300 itu loh. Enggak, itu apa L300? L 300 kol gundul. L300 Mitsu. Oh iya, mobil mobil bak. Nyewa itu kan satu kembali pulang ambil itu kan di sini 250.000 sampai 300 kan. Mm-mm. Ya itu kalikan 15 berapa? Terus, aduh merinding. Terus, Terus nanti biaya konsentratnya per hari satu sapi itu ya ini 1 juta sampai 2 juta tergantung besar kecilnya toh. ya Ya tinggal kalikan bensinnya, jumlah sapi. bensinnya udah termasuk belum mas? Di sini tuh ada biaya tambahan lagi buat beli air. Satu L 300 itu 100.000 itu setiap 3 hari sekali. Oh, itu uang apa? 3.000-nya itu untuk apa? Apa? Uang tambahan itu uang apa? 3 hari sekali itu kan beli air di sini 100.000. Beli air galon, nggak air. Beli air bersih itu. Oh, bukannya Ya. kan ada air bersih, ada mata air, ada sumur gitu? Nggak ada di sini nggak ada. Cuma PDAM itu kadang ya 1 bulan sekali 2 bulan sekali. Nah itu kan itu aku udah di waktu itu kan ya mungkin udah nggak kuat aku kan. Iya. Ya, aku mau ambil bak aja itu aku ambilnya ini apa handuk terus pakai motor itu aku pernah loh nggak inget sama sekali naik motor itu aku sampai kemana-mana astagfirullahaladzim ini gila ini aku udah gila aku gitu. Hmm. Terus akhirnya kamu gimana tuh? Kamu ngejalanin itu berapa hari itu berapa lama? Yang kamu harus kayak gitu? Ya sekarang pun kadang ya masih nggak balance otakku. Ya mungkin kalau udah dicintai dengan hebat dan setulus hati nanti kita berpikir untuk berdua. 2 otak kan lebih enak daripada 1 otak. Oh, Nih iya. itu nih kan, aku nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang untuk beli comburan pun udah keberatan aku. Terus Beli apa? Sorry, maaf. Beli apa tadi mas? beli konsentrat aja aku udah. Apa itu konsentrat? Aku nggak tahu. Nanti pakan tambahan untuk sapi. Nanti aku lihat aja di YouTubeku ya. Oh iya. Nah, beli konsentrat itu Kalau nggak pakai itu sapinya kenapa? ya nggak begitu bagus kayak ini punya teman-teman. Harus berarti pakai kayak gitu. Maksudnya gimana ya mas? Ya nggak harus cuma ya saya ya itulah gimana ya nggak bisa dijelasin ini. Gimana? Jelasin. Aku biar tahu kamu tuh seperti apa gitu. Ini aja kamu main ke rumahku nanti tak ceritain banyak. Ayo kita belajar bareng. Mau nggak? Ya mau aja kalau ke rumahmu kan di Tulung Agung kan, bener nggak sih? Ya. Nah intinya kayak gitu. Aku waktu itu nggak ada uang nggak. Aku nggak kuat beli rokok itu udah 2 minggu. Udah 2 minggu nggak kuat beli rokok. Itu beneran itu. Aku nggak kuat. Wah udah ini aku udah pusing ini sakit udah mau tak jual. Nah sapiku mau tak jual namanya Rambo itu ya. Heeh. Sakit. Malah sakit, kena sakit yang kamu bikin puyeng itu. Udah Rambo itu kalau aku udah punya pikiran tak jual 3 kali Bisa sih. dia sakit 3 kali mungkin ya emang dia nggak mau pergi ya udah kalau kamu memang bener-bener aku sampai gini sama sapiku itu kalau kamu bener-bener nggak mau pergi dari sini
kan aku setiap malam itu curhat jam 1 jam 2, doain aku ada rezeki ya, beliin makan kamu aku gitu. So sweet banget sapinya. Iya, tapi kadang-kadang kalau peliharaan emang kayak gitu. Kamu udah ada hati kali sama Rambo. Ya untuk semua sapi emang kayak gitu. Mungkin yang paling deket sama aku itu kan Rambo itu. Kamu rawat dari kecil ya, Mas? Ya, Pantes. Iya, jadi dia udah connect sama kamu, udah menyatu sama kamu. Jadi dia sakit kalau mau sekali ditinggal. itu mau tak jual nggak mau. Oh, tapi kalau yang lain aman kan? Kamu kalau lagi musim Idul Adha, kamu ada jual dong pasti kan ya kayak gitu? Enggak, orang aku masih bener-bener dari nol kok kak. Oke ya, tapi setelahnya nanti kamu mau jual kan pasti ya? Iya, itu aku juga ini terharu juga gitu waktu itu. Aduh, ini apa lagi gitu. Kenapa? Gitu. Aku juga pernah nangis kak. Ini kan aku setiap mau Idul Fitri itu kan ini kan ngasih anak-anak uang gitu. Ya. Yang gitu kan nanti tak kasih ya gak banyak, kadang ya 20.000. Ini memang fase di nol aku itu waktu Lebaran kemarin itu. Ya. Rambut udah nggak punya uang untuk beli konsentrat dan lain sebagainya itu. Mau ngasih anak yatim itu aku nangis kak itu waktu itu. Udah mau Idul Fitri loh, aku nggak kan biasanya aku ngasih kan nggak uang itu nggak banyak, kadang cuma 10.000 20.000 kan. Yang penting aku bisa ngasih gitu loh. Waktu itu agak bener-bener nggak ada orang, aku nangis itu malam-malam jam 1 mungkin ya. Ini mau sedekah aja kesulitan aku gitu. Intinya kayak gitu kak. Ya. Nggak apa-apa Mas Yu, nangis itu Aku ini manusia loh. terlalu dipertemukan sama ini kak, orang-orang baik ya. Ini sampai publik. Itu namanya Kak Fani, siapa itu? Di IG ku ada, coba dilihat itu. Itu di challenge kak. Nah, nanti kalau ini kalau kamu menang sama aku, kamu minta apa aja tak kasih. Nanti kalau kalah itu tak kasih uang 1 juta. Terus? Aku kalah dapat uang 1 juta itu tak kasih anak yatim itu. Kamu nggak sedia? Iya, kan kalau mau sudah kok kan nggak harus kaya toh. Keren banget. Kamu sendiri kan juga masih punya beberapa kebutuhan, tapi kenapa kamu masih kayak pengen ngasih orang gitu? Kalau kita nunggu kaya kita nggak sedekah, Mbak. Iya sih. Iya. Terus kalau dari yang kamu iniin, yang paling ngena, yang kayak jadi pelajaran buat hidup kamu tuh apa? Kayak jangan pernah melawan orang tua karena gue pernah kualat misalkan gitu. Kalau kamu apa Mas? Ya itu. Ya ikhlas aja, Mbak. Hidup saya itu ikhlas. Mau diapain aja sama orang saya nggak pernah ini itu. Yang penting ikhlas aja. Gitu loh. Kalau misalkan nggak orang-orang yang nggak akur sama saudara kandung gimana Mas? Ada saran nggak? Oh, kamu nggak akur sama saudara kandungmu? Enggak, maksudnya kan Kamu. enggak. Kamu itu. Enggak, maksudnya kan orang-orang tuh kebanyakan kayak gitu. Aku bukan, enggak. Nggak apa-apa, aku aja sama Ridho itu nggak jarang akur juga. Nggak apa-apa, namanya saudara itu, kita itu sobat ngarit keluarga kita aja loh ya. Itu aja banyak yang nggak percaya sama saya kok. Padahal kamu yang kenapa ya padahal? Kan keluarga kita kadang jotos-jotosan, kita pukul-pukulan, tapi kalau ngumpul ya baik. Oh, iya juga Makanya sih. saya itu tidak memaksa sobat ngarit ini harus suka sama saya, nggak apa-apa. Orang itu nggak harus kaya menurut saya. Yang penting orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu loh kak. Ya pandai. Sekarang dengan adanya saya kalau dikatain saya duitnya banyak, ya kalau saya uangnya banyak, kenapa saya nggak penampilan saya nggak ada yang saya rubah kok. Kalau saya pengen uang ngelip aja setiap hari. Oh, kamu nggak? Iya, kamu nggak mau live misalnya nggak live setiap hari juga, Mas? Ya sesenggang saya aja, semut saya. Oh, kamu emang nggak ada waktu senggangnya juga dikit ya? Iya, ini nanti mau ngarit juga jam 2. Iya, di sana udah jam 1 kan, bener kan? Iya, Oh iya tuh, udah. ya itu.
Tapi Mas, kamu kuat banget loh. Kamu nggak apa-apa kali kalau nangis, nangis kan manusiawi. Aku nggak pernah meneteskan air mata di depan keluarga kok. Sama sekali nggak pernah. Tapi kalau di dalam kamar ya hampir setiap hari. Iya, kalau keluarga kita tahu kita nangis, dia juga ikutan sedih ya. Iya, Hmm, itu nggak boleh. Kamu kok mau toh dengerin aku kayak gini? ya apa kan harus tahu, harus dengerin dong. Tapi pengalaman yang sangat berharga di dalam hidupku. Mungkin adikku aja nggak pernah tahu loh. Adikku. Baru Semua kakak seperti itu. Semua kakak yang sekeras itu. Ja- enggak, mungkin adikku itu nggak tahu ini cerita ini ya. Mungkin buat buat pengalaman anak-anakku ini semua yang keluarga ini. Itu aku pernah waktu adikku kan sekolah kan namanya sekolah. Orang tua itu kan hanya mengandalkan ngarit dan kuli kan waktu itu. Saya udah lulus sekolah waktu itu. Mm-mm. Saya ya saya waktu itu, itu udah ini ya udah ngarit aku. Itu aku kan punya tabungan itu cuma 1 juta. Mm-mm. Cuma 1 juta, bener-bener 1 juta itu. Di jam 7 malam itu makku nangis itu mau karena adikku pulang kan, Mm-mm. makku nggak ada uang waktu itu. Kan kalau adikku kan tahunnya kan ada uang saku kan untuk sekolah. Iya, Iya kalau nggak ada uang saku kan sekolah suka. itu mama aku nangis itu. Terus, Nah hutangnya udah banyak le, mak nggak ada uang gitu. Wah waktu itu aku ya menjadi ini apa? Wah nggak apa-apa itu aku ada uang kayak gitu. Sedangkan uang 1 juta itu mau tak buat beli konsentrat itu. Setelah itu aku nggak punya uang lagi. Itu makku nangis waktu itu. Wah aku nggak senyum-senyum hibur aja loh. Adikku nggak tahu loh ini, nggak tahu cerita ini. hmm, Ya, jam 8 itu jam 7 jam 8 itu makku nangis itu. Ini loh ada ini. Tak kasih uangnya. Ini buat besok ini beli apa lauk pauk apa ini aku gitu. Biar dan setelah itu aku gantian yang nangis ya ampun ini macam apa ini aku gitu. Buat nyenengin keluarga aja gak ada gitu. kamu berapa bersaudara Thomas jadinya? Tapi kan aku hidup sama Bagong, sama Bauti gitu kan. Ya, Mbak Bauti sama Mbah Kung juga kan tadi kamu bilang, Iya. ya kan? Sama Iya. berarti adikmu masih udah nggak sekolah dong sekarang? Iya, Berarti iya. udah lulus kan, udah selesai kan? Iya. Bisa bantu-bantu kamu buat nyapi. Sulit kan untuk jadi mental adikku seperti aku itu jauh. Iya, iya banget lagi. Sakit adik saya nggak ngerasain sakit loh. Iya, 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 iya. Saya ini apa? Saya tenggelam aja, pengen keluarga saya tetap timbul di atas loh. Mas Ian kenapa pikul semuanya sendiri? Enggak, aku nggak pernah sendiri. Lalu? Nggak ada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Oh iya benar. Ya, Iya. Itu. tapi maksudnya kalau misalkan sesama manusia gitu ya, kamu kok punya keluarga, punya adikmu kenapa nggak kamu bikin mentalnya seperti kamu? Kalau kamu kenapa-kenapa, kamu nggak ada. Siapa Ya, nanti ya. adikmu kan? Udah aku bilangin loh, tapi nggak mau. Nggak bisa kayak saya. Rito itu nggak bisa. Mungkin belum bisa benar. Nanti kalau aku kan kemarin udah tak tanyain, kalau kandang ini tak tinggal, kamu bisa enggak ini? Pasti akan hancur itu kandang. Iya ya, gimana dong? Tapi kita harus ada yang bisa, jangan mengandalkan kita. Nanti kalau kitanya nggak ada, kitanya entah diambil Tuhan atau kitanya ada yang lain, kan Ya. gimana? Susah nanti keluarganya juga. Ya nggak apa-apa, setidaknya saya meninggalkan bisa dimakan oleh keluarga saya. Tapi kamu happy. Sekarang kamu bahagia nggak? Sekarang saya Hmm. bahagia, banyak keluargaku ini di sini. Apa yang bikin kamu bahagia? Kalau aku sebetulnya Lagi puyeng-puyengnya kamu lebih bahagia karena apa? aku bahagia itu kalau lihat sapi-sapiku aja kak, nggak lebih dari itu. Hmm.
Aku lihat sapi, aku ngurus-ngurus sapi itu udah ketenangan di hatiku. Aduh, iya aku berarti kebayang banget kamu stresnya kayak apa ya waktu sapinya mau pada sakit itu ya. Ya gimana? Iya, Semua ini cembut. Tapi sekarang kamu udah ngerti, aku udah tahu gimana caranya biar nggak ketularan gitu-gitu. Kamu udah bisa antisipasi dong. udah. Gila keren. Jadi kemarin itu kan ini kan aku nggak tidur berapa 4 hari itu. Mm-mm. Itu aku sakit. Setelah sakit itu aku kakiku kesleo. Setelah itu sapiku ini ambruk. Setelah itu ya harus nganterin mas ini temanku itu kan. Mm-mm. Terus aku disalah-salahin lagi. Aku itu sampai bingung nggak. Salah-salahin karena ada salah satu orang itu yang jalan ke rumah kan. Aku sampai bingung nih yang aku duluin yang mana. Kalau aku udah janji itu kan selalu aku tepatin kan. Mm-mm. Ya gantian satu Terus gitu. Aku nggak bisa untuk semuanya. Dan aku itu tanya aja ke ini. Kamu kemarin live sama Mas Roni kan? Roni Rongkat bukan sih? Iya. Oh, salah. Oh ya, tapi aku nggak nanya apa-apa. Aku cuma ngobrol biasa doang sih, nggak tahu. Aku itu paling nggak bisa jauh sama sapiku loh. Itu bener. Oh, Aku aja kemarin sama Mas Roni itu mungkin 4 hari aku sama Mas Roni. Aku udah nggak enak makan aku. Pengen sapi oh, rumah. pantesan aja sapimu mau dijual sakit. Kamunya udah ada hati sama si sapi, sapinya juga udah ada hati sama kamu. Jiwa kalian sudah menyatu. Bukan hanya aku, orang tua aku aja nangis loh kalau sapi naik itu. Kalau sapi yang dirawat makku kan nangis itu. Kalau Ah, sapi itu naik ke mobil itu yang buat angkut sapi itu nangis makku. itu kalau mau diangkut kayak gitu berarti dia ini ya mau dibeli ya? Apa Iya, gimana? dijual. Oh, Karena dijual ya. masih tahu, karena masih tahu. Ketika aku udah melepaskan sapiku itu pasti itu sakit banget loh. Iya, Maka kali itu pasti mungkin dari pikiran makku ini pasti sapi kesayangan anak aku tapi dia rela jual, mungkin karena kebutuhan gitu. iya. Tapi ngomong sakit banget nih, kamu kan sampai sakit hati kayak gitu ya. Itu biasanya nanti ke fisik loh. Kamu pernah sakit nggak? Pernah sakit fisik? Kalau habis jual sapi itu nggak berani pulang aku. Aduh, Sampai keringet seminggu, ya. 2 minggu gitu nggak berani pulang aku. Kalau lihat aja tempatnya itu nggak ada dia itu nangis aku. Terus sapinya kan bukan sapi perah. Kamu udah emang harus dijual berarti kan kalau kayak gitu. Kamu sapi jantan ya berarti itu. Ya ada jantan ada betinanya. Tapi udah ada yang melahirkan gitu nggak sih? Biasanya kamu bikin kandang baru kan? Udah lama dari tahun lalu. Ah, ya udah yang kamu bikin sampai kamu sakit itu jangan dijual mas. Berarti yang dijual yang lain aja. Yang bikin sakit jangan. Kan pasti juga harus dijual mas. Kan emang tuh buat bisnis kan. Mama aku lebih cinta lagi sama sapiku. Kalau aku Oh, biasanya tak pukul. Kalau dia nanti buang-buangin makanannya itu aku pukul. Tapi kalau makku nggak boleh, jangan kamu pukul. Gitu. Makku lebih cinta lagi sama sapi-sapi. oh. Emang didikan kakak keras jadi mama memang biasanya lebih sayang sama binatang seperti itu sih mas. Ya aku itu ini kan. Aku itu bukan orang baik. Memang aku nggak baik. Tapi kalau aku udah emosi gitu, gila aku ini. Ya Enggak, jangan lah, berarti jangan bikin mesin emosi takut. enggak. Emosi itu tidak akan keluar. Ya kan yang paling susah itu menahan emosi kak. Mm-mm. Iya, sama menahan hawa nafsu. Iya, nafsu makan kalau udah lapar, ya kan? Iya. Iya. Orang Juga lapar katanya bisa melakukan apa berapa saja. yang ini keluarga sobat ngarit yang di situ ada berapa? Aduh, nggak tahu mas, banyak. Nggak tahu Berapa? banyak. Berapa? Berapanya itu berapa sih maksudnya? Berapa? Penonton. Ya, berapa ribu? Penontonnya ada 20.000. Makasih loh buat sobat ngarit. Tuh bilang makasih tuh sobat ngarit. Kalau dari sobat ngarit di kandang ada berapa sobat ngarit di kandang? Ini Apaan kemarin kamu 200.000 katanya penonton? itu keluargaku semua. Alah, iya emang bener keluargamu sobat ngarit Ya, bener.
Kalau ini yang nonton 50-50 kamu di hari ini langsung terbang ke Tulungagung loh ya. Kan kerja Mas, kita semua kerja. Kamu di sana kerja, aku di sini juga kerja. Banyak orang yang mementingkan kerjanya daripada janjinya. Aku tidak janji apa-apa, ayo. Aku belum janji apa-apa. Ayo, ayo. Aku belum janji apa-apa. Ya, maka dari itu ayo. Ayo 50-50. Kamu harus datang ke sini. Nanti ya, kalau itu sekalian ngonten. Kalau ada yang sponsorin, tak sekalian ngonten di sana ya. Nggak mau. Nanti biar dibelikan tiket sama bapak sama mak. Bapak sama mak siapa? Bapak makku. Bapak makku. Anu Ya angkat. enggak lah. Tidak begitulah, kan kamu lagi ini. Lagi Apa? survive. Lagi survive kan? Pret itu apa? Lagi berjuang. Lagi berjuang gitu kan. Untuk apa? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk ini, buat keluarga kan. Duh. Nah kalau kamu mau main ke sini nggak apa-apa. Iya, iya gampang. Nanti aku kalau ngelewatin Tulungagung, aku main ke rumahmu dah gitu. Nggak mau. Tulungagung itu Jawa Tengah kan? Salah, Jawa Barat. Jawa Tengah patakmu sigar ini. Jawa Barat ya. Ya, Mas Yun pernah ini nggak pernah sakit tipes gitu nggak? Gara-gara kamu kepikiran gitu-gitu. Aku itu nggak pernah apa yang bisa menyerang jiwa ragaku ini nggak ada. Berarti kamu nggak pernah sakit, kamu sehat maksudnya nggak, kamu selalu pikiran ya, kamu stres kayak kemarin tuh stres itu biasanya nanti langsung sakit gitu Mas. Apa? Kamu kalau stres itu langsung biasa sakit badannya. Ah, ya aku ya. Ini udah sakit semua sampai sekarang. Enggak serius, tapi pernah setelah sampai kayak ambruk sampai tidur gitu nggak? Alhamdulillah enggak. Jangan ya, sehat-sehat atau Mas Yun. Juga karena orang itu biasanya kalau kerja itu yang dipikirkan kaya itu loh. Jadi Bukan gimana dari- caranya supaya kita tidak sakit itu kerja jangan mikirin kaya gitu. Iya, Gimana makanya maksudnya? kerja ya jangan untuk ini aja, refreshing otak. Kerja malah untuk refreshing otak gitu. Iya, lillahi ta'ala maksudnya gini loh. Gimana, Kerja gimana? lillahi ta'ala, sugih ra sugih ya wis lillahi ta'ala ngono lho pokoke. Pokoke sugih ra sugih lillahi ta'ala, pangeran mau adil, masih dhewe nguber sugih kaya ngopo lek jatre ra sugih. Kene ae ngono lho. Duit 10 juta mlebu rumah sakit. Oh iya benar juga ya. Iya, Sakit-sakit ntar. lebih baik gak punya uang tapi banyak itu. Rezeki itu kan gak berupa uang, gak berupa rumah bagus, gak berupa mobil bagus kan enggak toh? Iya. Iya. Jadi harus di Sobat ngarit ini juga rezeki. rezeki juga loh. Iya. Iya itu. Paham Mas Yun. Jadi intinya kalau misalkan kerja jangan terlalu kok pantesan aja kamu kok kerjanya ini banget tapi kok mesti ya nggak sampai pusing, aduh tipes nih gitu. Gak pernah sampai kayak gitu karena kamu kalau kerja ikhlas gitu ya. Ya ikhlas gitu. Tapi Mas Yun, kalau nanya nih ya, aku Iya. tahu di sini nggak bakal ada pemerintah yang nonton. Tapi aku mau tahu nih kalau pandangan Mas Yun, Mas Yun kan pernah ya jadi orang yang di bawah gitu kan ya. Nah itu tuh apa sih harapan Mas Yun? Pemerintah tuh bantu apa sih? Ini aduh ribet banget nih. Misalkan contoh jalanannya diperbaiki atau apa gitu Mas? Yang bisa Jalan bantu itu, orang-orang kecil, hah? Enggak itu jalan di rumah itu loh, krowok semua. Kapan-kapan tak ngajak ngopi Mas Gibran ya Mas ini ngarepan. Waduh. Iya. Nanti tak ngajak ini siapa ini yang jadi presidennya Mas Gibran sama ini kan. Ya, Iya. Pak Nah, Prabowo. Heeh. ya tak suruh ini Korea aja nanti dilebarin aja ini jalannya sampai paling enggak truk 4 bisa simpangan gitu lah. Tak ajain nanti. Karena di situ emang jalanannya krowok udah berarti berbatu gitu ya. Kamu mau kesini apa enggak nanti tak ini aja tak miss call ya aja nanti Mas Gibran tak ajakin ngopi. Mas jalannya kerowok kabeh Mas ngono. Ayo wong ono uruk-uruk kan ngono. Tak omongane Mas Gibran. Mas Gibran iki kan boloku mancing kuwi biyen.
Barang wawok kabeh Mas. Ayo Mas. Hah? Ya uruk-uruk ngene. Tapi selain jalanan opo Mas? Selain jalanan, Yang pengen dibantu sama pemerintah. yang penting bukan untuk saya pribadi itu baik. Contoh ngasih fakir miskin itu ini apa namanya itu? Apa? Kayak orang yang lansia tua itu diberi apa ya lek ngarani ngono. Apa ya? Apa anti jompo? Enggak ngono. Lansia. Apa sih? Kayak orang-orang belum benar-benar enggak punya di aset iya. Ya apa? BLT. Masa ini loh. Apa sih? Tuna. Udah nanti dikasih uang kecil apa gitu loh. Kampanye sembako. Kampanye, orang kampanye Pak Wi. Hah? Gak udah kampanye. Oh, apaan dong? Gitu. Apa? Ya, jadi bingung kita. Kayak kamu. Kaum dua apa? Kamu diam dulu. Kayak kamu pengen ke rumahku. Terus? Iya kan? Iya kan? Terus? Iya kan? Terus? Iya kan? Iya kalau aku lewati, aku tolong aku. Mau ini kan, mau ke rumahku kan ya. Iya, kalau misalkan lagi liburan, iyalah kerja dulu. Kerja lembur bagai aku udah gitu kerja gitu. Kamu mau ke rumahku beneran kan ya? Yo kerja dulu kerja. Cerita lansia itu juga maksudnya. Ya maksudnya kamu pengen main ke rumahku juga kan? Iya. Kapan-kapan iya. Kalau dia 50-50. Gak bisa lah, udah jam 1. Mas, ngarit. Aku pengen uji coba. Sejanjinya cewek itu seperti apa sih? Bisa nepatin enggak sih? Ayo. 50-50 ya. Dalam berapa lama? Oh, kamu mau dalam berapa lama? Ini kan 50-50 dalam berapa lama? Ya iyalah, sampai subuh. Kita tunggu. Kan kamu mau ngaritnya aja udah jam 2. Ini sekali lagi ya, satu round lagi ya. Nanti malam. Satu round lagi. Kan aku kerja Mas juga kan, ngedit, ngetik, semuanya tuh sampai malam begitu Mas. Kalau sama sobat ngarit nggak usah nggak butuh waktu 5 jam 4 jam. Kalau 50-50. Oh ya? Iya. Kalau kamu Kemarin tembus 200 emang istimewa sobat ngarit itu nggak ada setengah jam, itu cuma 15 menit apa sekian gitu loh. Iya sobat ngarit banyak banget ya. Ya nanti kalau 50-50 kamu di hari itu harus berangkat. Iya di hari itu. Kerja tuh. Cewek itu ya memang seperti itu. Cuma nggak pernah nepatin janji. Kan tidak janji Mas, aku tidak pernah berkata janji. Kalau tidak bisa ditepati jangan pernah ngomong janji. Betul? Iya, betul. Iya, jadi makanya aku bilang apa nih janji dulu apa nih, karena aku nggak berani ngomong janji kalau tidak ditepati. Ayo, Mas Iyun yang ngajarin. Tapi aku janji sudah tak tepatin semua loh. Opo, Mas Iyun tidak pernah ngomong janji juga ke aku, jadi makanya tidak ada yang perlu ditepati kan, karena Mas Iyun tidak janji Makanya kamu harus janji. Iya, aku tidak berani janji karena aku takut tidak berani tepati karena jadinya hutang. Begitu Mas Iyun. Dari itu jangan hanya karena ini enggak jadilah. Nah, apa? Jangan Kita kan bahas orang tua itu. Mas Yun kapan-kapan mendingan live-nya emang sih aku tahu di YouTube Mas Yun ada sapi-sapi. Tapi lah kapan-kapan kalau live itu kenalin sapi-sapinya begitu. Jangan kena blok. Lah kenapa ya? Iya, sering aku. Jangan. Kalau kamu pengen lihat sapi-sapi itu mana di situ tuh kan. Ya. Kalau udah 50-50 kan, kamu mau ke sini. Kenalin sapi-sapinya ya? Kenalin sapi-sapinya. Iya. Kamu suka sapi doang, nggak ada suka binatang lainnya? Kucing suka nggak? Enggak. Kuda? Enggak. Oh sapi tuh. Kambing aja aku nggak suka. Tapi kamu nggak makan sapi berarti ya? Dia makan sapi, asal itu bukan sapiku.
Ayam punya ndak? Apa? Ayam. Ada ayam kampung. Kalau aku ini kan di rumahku namanya ayam kampung. Kalau di kota itu ayam kampus. Astagfirullahaladzim, apa itu ayam kampus? Hmm, Apa itu ayam kampus? ayam kampus, Apa sih itu ayam kampus? chicken itu loh. Chicken apa tuh? Chicken ini. Chicken apa? Fresh chicken. Fried chicken Kan ayam. jualan di kampus, ya. Oh, jualannya di kampus jadi ayam kampus. Ya, ya. Oh, kalau ayam kantor ada ayam sawah. Ada. Oh, ya aku baru tahu ayam kampus itu ayam yang jualannya di kampus gitu ya. Ya, ya, ayam yang jualannya di kampus. Di apa? Lah. Di apa namanya itu? Di bakul itu loh. Di kantin. Oh, di kantin. Oh, di kantin. Emang ada kampus terdekat toh, Mas Yun di situ? Kalau kalau kamu Kalau terdekat terdekat. nggak ada, cuma kalau kamu bisa dekatin nggak apa-apa. Ah, nice. Mas Yun tuh di Tulungagung toh? Nggih. Oh, Tulungagung itu yang banyak sate toh? Salah ya, aku salah mulu bener. Marmer. Oh, Marmar. Ya. Oh, Kota Marmar. Oh, gitu. Yang Tenggalek ya, kalau yang banyak sate ya. Nggak tahu aku. Ya. Ya kita kan bahas-bahas ini lagi toh. Bahas Iya. orang tua tadi. Kayak kamu main ke rumahku terus nanti ada apa yo? Aku nggak tahu aku. Yang penting kalaupun nanti pemerintah turun itu ya dibantuin orang-orang kecil itulah. Sampaikan ya, tuh sampaikan tuh. Semoga dong aku doain dong. Aku ntar kalau jadi pemerintah aku sampaikan. Ya, biar jalanan di Tulungagung gampang. Biar sapinya enak gitu ya. Ya tanpa iya. Bagus itu. Mas Iya. Iun, aku Nanti harus kamu sampaikan jalan rumahnya Mas Yun Krowok semua. siap. Tulungagung awal di awal. Semuanya lah, semua Indonesia ya kan di Nusantara semuanya. Mas Iun, ini udah jam 1 Mas Iun. Kamu udah bentar lagi 1 jam lagi. Kamu makan dulu aja sebelum ngarit. Ya. Ya, kamu kok perhatian banget tuh sama aku. Iya, memang harus perhatian antar sesama manusia, betul? Sedangkan itu tidak pernah terucap dari mulutnya. Tidak boleh. Kita harus setia sama Mbak Cinta. Oke. karena aku udah mau selesai. Ini aku harus ada acara lagi. Gak Iya. mau. Gak mau. Oh, sedih banget Mas Iun. Nanti lagi ya berarti ya. Gak mau. Oke. Iya, padahal ini lagi rame juga sih sebenarnya lagi rame. Mas Yun gantian berarti sama yang lain. Kamu ninggalin aku kemarin, aku yang ninggalin kamu loh. Iya, kan kita ganti-gantian. Oke? Aku harus ini satu kali lagi aja yuk. Satu kali lagi. Oke. Kamu itu bisa, kamu mohon maaf, kamu agamanya apa? Islam. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini pakai mukena juga. Ya pakailah. Coba aku mau lihat. Mas, ya. Ini aku udah diteleponin. Ada mukena aku di situ. Alah, nggak boleh. Enggak, beneran udah mau ditelepon nih. Ya, sayang banget sama Mas Yun udah masih. Sebentar. Ah? Aku nanti bisa pakai jilbab nanti kapan-kapan. Hari Jumat aku pasti pakai hijab. Oke? Maaf ya Mas Yun ya, maaf ya semuanya ya. Ini ada 20.000 orang juga aku close nih. Langsung ke Mas Yun aja semuanya. Langsung ke bagian Mas Yun tuh 100.000 viewers. Oke? Mas Yun, sehat selalu ya. Makasih. Bye-bye. Makasih. Bye-bye. Ini TikTokku. Loh, ini dikancing harus kakung. Kakung ini ngancing kok, bisa melebur kakung kok. Jam piro, Dik? Jam berapa, Rek? Jam berapa?
Dengcul aku. Andai ku tahu betapa remuk otakku, nyaman, nyaman, nyaman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas. Waalaikumsalam. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Oh, jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan untukmu. Duh, nanti Yun, jangan bunuh diri dulu, Dek. Mas Roni, Nah, gimana kita menyampaikan sesuatu tapi tidak pernah tersampaikan? Aringi sugih ya Allah. gimana kita menyampaikan sesuatu tapi tidak pernah tersampaikan? Caranya kamu menyampaikan sesuatu itu melalui lagu. Iya. Kenapa dari semua keluargaku yang bisa mengerti hanya kamu dan bapak, Mas Ron? Ya karena aku lah dan bapak tempat ceritamu, Dek. Kolam renang rumah papi dan mami kita menjadi saksi menetesnya sebuah air mata. Ojo guyu toron asu. Iya. Yun, Dalam sesuatu yang dilepas dengan terpaksa, sakitnya tak lagi sederhana. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian tapi kamu harus kuat. Apapun yang terjadi, hidup harus tetap dijalani. Percayalah, ketika kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai, Allah akan mengganti dengan yang lebih. Orang akeh di sing nyanyi, sorry. semua janjiku sudah kutepati. Jika kalau suatu saat nanti kita tidak bisa sehidup semati, setidaknya kamu telah menemaniku aja. Itu udah cukup. Hanya anak desa yang membuktikan kesetiaannya, ya kan? Ya. Ya. Setidaknya aku pulang dengan kepala masih. Aku setidaknya pulang dengan kepala masih. Apa ke atas itu apa, Mas? Danga. Setidaknya aku pulang dengan kepala yang tegak. Ya, tegak. Iya. Meski hasilnya harus kuterima dengan menunduk. Wah. Ya setidaknya aku masih pulang dengan kepala yang tegak meskipun hatiku kerata. Mas Roni, aku sedurung ning Surabaya wingi aku gak iso turu, Mas. Gak iso guyu. Arek-arek iki malah iki, Mas. Apa Yun? Astagfirullah, aduh. Malah marah-marahin aku dan lain sebagainya. Dan aku di waktu ini sakit ini kan, gak ada yang peduli sama aku. Aku cerita berkali-kali, dia gak percaya, Mas. Ya mungkin karena mereka pikirannya
Alah, itu juga nanti paling cuma apa namanya permainan, ngeprank dan lain-lain. Nah, terkadang teman sejati dia bisa membedakan mana yang tidak serius dan mana yang serius. Ya betul. Mas Roni udah kode-kode tapi nggak percaya yo. Tidak percaya kok. Tidak Info, apa-apa. infonya kalau putung hati mas. Mas Iyun bercurhat sama Ataya. Loh, ya enggak apa-apa. Kenapa kalau kita curhat dengan orang? Karena mungkin menurut dia dia tidak punya rumah untuk berpulang, dia tidak punya telinga untuk mendengarkan ceritanya, dia tidak punya pundak untuk tempat bersandarnya. Lalu dia menemukan seseorang yang menurutnya Ya, mendung nggak nanggono ya? gak anu mas. Ini ome udan. Kok aku offset gini? Dan Dengan air mata. Nah, apa itu judulnya? Enak itu kayak apa judulnya? terasa berat kau mesti ya. Aku kiwet. Ning kono mendung. Tapi yang lebih sakit itu bagiku ini mas. Eh, dia intinya ini dia takut kehilangan aku tapi tidak pernah menghargai keberadaanku. Aduh. Kayak lagu apa itu rek? Kata-katanya wapi mau. Kayak lagu apa itu ya? Aku nih iki tuh. Iki lho lagi nih sing pada sing api iki mau digawe kata-kata. Ya. Dia takut kehilanganku tapi dia tidak menghargai keberadaanku. Dulu waktu umurku belasan tahun sudah. Ya iki malah gantung diri piye cah? Oh gak tak kira gantung diri. Anda ini bisa. Dan aku sing bisa menghibur aku alhamdulillah kemarin itu dihibur Mas Roni sama Rido. Udah bisa ketawa aku sama ini harus. Udah kan hidupku ini bagaikan rencekan-rencekan kaca yang diinjak-injak oleh apa ini? Oleh kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Kamu boleh terlihat tertawa, tapi tidak dengan hatimu yang masih merasakan kecewa. Berat deh. Gak apa-apa lah mas. Ya Allah, ya Allah. Meskipun kita bercerita berkali-kali ya mungkin anak-anak permainan kartu. Kartunya sudah dibawa Pak RT lari loh. Ya Allah. Nah, ini aku punya lagu ya dengerin. Sak gurunge awakmu nyanyi, tak kei kata-kata sih. Apa? Ya, Pendek kisahnya, parah lukanya, lama sembuhnya. Tarik. Lagi kata-kata lagi Mas Ron. Aku bagian musik. Ancoket bentuk aku. Aku bagian musik. Ayo kata-kata lagi Mas Ron. Buat aku ketawa di hari ini. Apa ya? Apa ya kata-katanya? Sing pas ya, sing pas iki ya. Yang pas sama keadaan ini.
Wes siap musiknya? Ya, sudah. Yuk. Sesuatu kayak ini. Mulai hari ini yang sudah pergi didoakan, yang akan datang dipersilahkan. Karena hidup butuh kebahagiaan, tidak terus-menerus. Kita setiap hari harus merasakan kesedihan. Tarik. Wah, karo iki sujokna ora rewel ya, Mas. Iya. Pom nakalno mesti karo apa sing biasane sampean nombe anu. Enggak anu maksudnya Apa? enggak. Senggil kuwi lho, Mas. Kopi toh? Nggih. Anda itu lho kan lagune iki Mas, lagune iki terus karo sak seloki ngono aja nih. Buatan. Lagu mana? Ganti lagu mana? Iya, sih sebentar. Ya. Lagu mana? Lagu. Oke, sudah Mas, sampun. Yap. Kukira kedatanganmu menjadi obat, ternyata kedatanganmu membuat luka di hatiku. Enggak masuk. Contoh Ganti. Aku mencoba menepati janji-janjiku tetapi kamu tidak. TikTok enggak mas, orang-orang udah nggak percaya sama aku gini mungkin karena aku sering buat permainan gini ya. Oh ya nggak apa-apa, jikalau aku sedang serius seperti ini mereka tidak percaya ya wis Yun, dia nggak bisa tertawa, dia tidak bisa kecekakaan, padahal aku ambek Rido iki yo rek yo nang omahku iki yo jan menghibur dengan cara guyonan kuro Rido sing koyo ngono iku sing gare awakmu kepoyo-poyo. Ian gak iso guyu. Akhirnya ketika kita ke Surabaya bertemu dengan Papi, aku langsung ngomong Pi, Ian itu gini langsung dikasih transferan strategi stamina oleh Papi. Kamu harus menjadi kuat kembali. Apa yang membuatmu luka, maka lepaskanlah. Apa yang membuatmu bahagia, maka pertahankanlah. Ditransfer baru stamina. Akhirnya dia gelem nge-live mana kan? Dia gak gelem nge-live. Aku gak kuat hatiku. Alah. Iya. Tapi ini ya Mas, tadi loh. Masa Lupa aku tadi. menangis hati ini aku ora peduli, hancurnya harapanmu, modal harapmu, kasihmu yang berulang, aku pun tidak apa-apa, itulah harapanku, aku ngombe soju. Enggak. Iya. Nanti kalau masalah tamat apa enggak ya tanya aja, masa kita terus nanti kamu enggak percaya lagi sama aku. Masa kita terus yang ditanya, capek lo buat tabrak-tabrakan, tanya aja lo. Iya Mas Rani ya. Iya. Masa ditanya kita terus.
Ya Allah. Ditanya nanti sana Ya, ditanya. teman-teman. Artinya ya, karena mungkin Iyun nggak berani ngomong ya. Artinya gini teman-teman. Apapun yang terjadi, tetap tujuan yang utama adalah kita tidak bisa apa-apa kecuali berdoa. Kalau masalah perjuangan, pengorbanan perjuangan 99,9% Iyun akan tetap memperjuangkan semuanya. Enggak, yang penting udah aku tepatin mas semua janjiku, entah suatu saat kita bisa berjodoh apa enggak. Itu semua udah bagiku sobat ngarit, yang bener-bener sobat ngarit, kita stay di sini, kita kompak lagi ya. Itu ya. Iya kan mas? Siapa itu yang ngomong tiketnya gimana? Loh, jangan sembrono kamu. Nanti kalau ada ledakan lagi, kita nggak ada yang tahu loh. Emang aku ngomong kayak gini, aku juga nggak tahu nanti ke depannya gimana kok. Tetap loh. Itu kan bunda kesini, itu bundamu itu kan kesini kan nyari uang gitu loh. Manggung bedakan sama mau kesini mau bawa orang tuanya nemuin aku jebret sekarang pun prayo bisa, nggak usah nunggu besok nggak mungkin bundamu nggak punya uang. Percaya kamu bundamu nggak punya uang? Orang dia manggung aja nggak pulang-pulang 2 minggu 3 minggu. Weh, artinya itu kan udah tahu teman-teman. Kok tahu 2 minggu 3 minggu nggak pulang-pulang? Ya tetap komunikasi. Kan Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang kok debu. serius ya. Itu malah anak-anak malah itu mas. Udah. Yang penting ya itulah bis. Bun, zahirnya kotoran itu terlihat. Asik. Gajah. Aduh dek. Ada arek komenin nang kene. Aduh dek jare. Komenin caca nang kene. Aduh dek. Astagfirullahaladzim. Kalau manggung aja nggak besok ditaruh di depan rumah aja Mas Roni tanggal 4. Kalau jadi di depan rumah aja. Nanti Ya tanggal 5 lah, tanggal 5. Ya Allah. nggak mau aku. Pokoknya sebelum tahun baru. Kalau setelah itu ya udah. Nanti tak carikan bunda baru yang lebih cantik ini. Iya. Kok ngono Mas Rudi? Ya pokoknya ini intinya. Pokoknya sebelum tahun baru, kalau udah setelah tahun baru ya udah nggak mau apa lagi setelah itu, setelah manggung dari Surabaya nggak ada ininya Mas. Bagiku tidak ada perjuangannya sama sekali. Iya kan? Ya aku harus sebelum tahun baru udah kesini. Tapi kalungmu itu apa sih Yun Ganduli? Aku kan berani kan tak tunjukkan mereka kan. Udah tak lepas kok. Mana? Kemarin mak. Mana? Mami. Ndi kok jek ono kalungnya? Tapi bandulnya pun kula lepas kan sing Mas namung bandulnya tok to Mas. Wingi kan kita bertiga seneni ini. Perasaanku aku gak kesalahan. Kok aku diseneni yo? Ataya. Oh, Ataya itu yang pernah live sama aku, yang anak Jakarta ikut Ayun. Nggih, tadi live sama aku kok. Kemarin. Oh, baru sana. Ya. Oh. Aku Oh, yang berterima- podcast itu ya? Ya, aku berterima kasih aja Kak yang ini dia mengakui sobat ngarit juga mengakui saya gitu.
nggak kayak ini. Aduh ya itulah intinya ini itu kan. Dia pakai baju sobat ngarit sampai gini-gini loh. Terbaik. Iya juga. Dia juga tadi aku cerita banyak juga ini ya. Ya Yun. semua Yun. apa? Ini kalau ganti topik sebentar nggak apa-apa, ta? Aku ingin menyampaikan sesuatu Ya, yang berunek-unek dalam hatiku, Yun. Iya nggak apa-apa. Kamu kan tahu ya betapa cintanya aku, papi, mami, dan semuanya terhadap keluarga sobat ngarit. Iya tahu banget. Dia pasti marah kalau sobat ngarit dia apa-apain. Nah, aku Yun di DM banyak. Ini aku sekedar menyampaikan aja ya. Nah, aku itu banyak yang DM. Contoh, aku tuh di DM kayak gini Yun. Roni, raimu kayak asu. Kamu itu Mas Iyun nge-live itu, kamu harusnya nggak live. Kamu itu membuat penonton terbagi-bagi kayak gini. Loh kan aku akhirnya, ya Allah, aku salah ta ini. Aku mikir itu 2 hari Yun. Ini mas, sampean itu udah lebih besar dari saya, itu lebih duluan. Satu, dan sedangkan sampean itu bener-bener udah tak anggap kakak saya. Kamu yang kenalin saya sama bapak kan juga sampean, tanpa sampean kan saya bukan siapa-siapa, stay di sini aja gitu loh. Seharusnya mereka itu juga tahu gitu loh. Malah aku ya Allah. Kecuali mereka itu yang bener-bener dari nol pakai nama sobat ngarit mulai itu kan. Ya, tanpa saya Mas Roni bapak, saya dibuang aja udah bisa jalan kok. Tuh cuk nge-lag. Nah itu teman-teman, aku dibilang kayak gini, kamu itu cuma sekedar pansos ya kepada sobat ngarit. Kamu itu ingat, kamu itu bukan siapa-siapa. Yang bilang aku siapa. Kan Tuhan kita semua sama bro. Iya. Seperti semboyan Iyun berdiri, apa Yun? Duduk sama rata berdiri Sama tanpa rata raja. berdiri tanpa raja dan sekarang sudah tanpa ratu. Loh, kok ngono? Aku wis mundur dek teko hatimu. Ya kan, ngono Mas Roni? Enggak. Hei teman-teman, kamu itu ngapain di kok komentar buang tiket? Wah jangan sembrono kamu. Buang enggak, tiket. Mas Roni. Berarti dari sini tuh memang bener-bener mereka hanya support karena dunia percintaan, bukan bener-bener dari sobat ngarit kan? Oh iya ya. Iya. Padahal kita udah kemarin kan udah ngomong sama bapak. Boleh cetak apa bendera dengan sesuka kalian. Yang penting nggak pakai bendera kandang sobat ngarit kan? Iya kan? Dibolehkan untuk semuanya maksimal mungkin apa otak kalian itu buat bendera sebesar-besarnya untuk sobat ngarit boleh. Kecuali aku minta tolong ya jangan nyetak kaos dengan secara kasihan mama bapak itu kan ya. Kaosnya masa sobat ngarit dicetak apa yang cetak apa itu yang tipis kemarin yang tak kasih lihat ke emak itu loh kayak ini saringan tahu kemarin loh. Sing endi Yun? Kaos sobat ngarit tapi ini kayak saringan tahu itu loh tipis banget itu kayaknya kan kasihan bapak sama emak kan rusak produknya. Ya ini loh, komennya buang tiket nanti kalian nggak dapat tiket nangis. Nanti tiba-tiba ada ledakan bingung. Yakin kalian? Pasti habis gini
ada yang gantian nggak berani live Mas Roni. Ya Allah, teman-teman. Ya lah. Buat kalian yang belum dapat tiket ya, kalian bisa beli di tiket event Karena itu pure dari acara Mas Yun kan, karena dulu kamu kan pengen kan. Ya. Toh walaupun nanti nggak ini kan. Anu Mas, aku ini udah mau turun, aku ini apa? Assalamualaikum ya buat teman-teman Mas, makasih banyak. Yang kurang 1 menit lagi dah. Anu mau ngarit kurang 1 menit. Apa? Enggak. Itu yang mau dibuang-buang, kasihkan ke aku, nanti tak jualin lagi. Sebenarnya zaman itu sebenarnya support saya, Mas. Sobat ngarit ini apa gimana toh? Heran aku. Kan udah tak bilangin dari awal kalau mau support dari hal apapun itu harus ikhlas, ya kan Mas Roni? Tuh. Iya, jangan berharap lebih. Kalau saya bisa sama bunda itu loh, bundamu itu loh. Iyalah, karena Nanti kalau kita nggak bisa bersama, kamu nggak ikhlas. enggak lah, karena aku diajarkan oleh seorang mentorku melakukan sebuah kebaikan dengan tulus hati. Jangan pernah berharap apapun yang kita sudah lakukan itu kembali. Kan gitu ya. Iya betul. Aku nggak pernah loh teman-teman sama Iyun itu berteman bahas masalah materi. Tanyakan Iyun. Iya betul betul. Itu pun Iyun kepada aku, nggak pernah kita. Hmm. Nggak pernah kayak gitu. Karena kita real. Bahkan saya pastikan itu teman-teman. Iyun pun juga sekarang kepada semua orang itu tidak pernah melihat dari kayak materi, karena apa yang dia lakukan itu memang benar-benar ketulusan hati. Iya. Serius teman-teman. Ini aku Mas Roni, aku mau ini dulu ya. Mau ngarit. Mau ngarit, belum ada rumputnya. Buat teman-teman, Mas Saman mau lanjut live kan? Aku lanjut ya Yun. Ya, anu semuanya bantuin Mas Roni ya. Entah itu Saman mau bantuin apa. Berarti dodol dah. Aku dodol gak ono sing tuku, arekku kurang ajar. Ya, bisa ya, ini kayak dulu. Kan kemarin itu Mas Roni kan ya juga mau nikah, tapi Mas Roni tabungannya belum cukup juga. Anjing. Aduh kamu nanya anjing. Enggak gitu kan kawan. 8 juga survei Mas Roni. Survei membuktikan ya, anak muda yang mau nikah itu ya 99% pasti gak duit. Benar Mas. Itu secara mendekati mau nikah itu pasti kebanyakan laki-laki nggak punya uang Mas. Itu asli. Tanya aja itu. Ya nanti kalau Mas Rani pengen jualan kayak branding kemarin loh ya, sampai harus santai, yang ikhlas beli, yang nggak usah. Kamu nanti kalau nggak beli itu jangan. Kalau ada yang bilang Mas Roni pagernya berapa? Astagfirullahaladzim, itu nggak jual, gitu ya. Iya. Belajar sabar. Mas Roni aku pamit dulu ya. Sehat selalu, salam buat emak sama bapak yang ada di rumah. Salam untuk kakungmu ya. Oke. Sehat selalu, lancar rezekinya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan sehat seperti layaknya kita bertemu kemarin, tapi dengan lebih baik lagi gitu loh. Semoga kita doakan saja aku bisa melupakannya meski ribuan orang tidak akan percaya. Ya, saya pamit dulu Mas Roni. Waalaikumsalam.